Shalom, puji Tuhan, mari kita kembali melihat di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ayat yang ke-8 mulai. Ayat yang ke-8, nanti kita akan lompat ke ayat yang ke-14. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini Yesus menjanjikan kepada para murid, yaitu mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Jadi ketika kita mengklaim diri kita dipenuhi Roh Kudus, maka tidak bisa tidak harus ada kuasa yang dimanifestasikan di dalam kehidupan kita. Dan setiap orang mengerti pentingnya kuasa itu. Bahkan orang-orang yang mempunyai banyak uang, ketika mereka itu sadar bahwa mereka perlu kuasa, mereka rela mengeluarkan uang yang banyak untuk memperoleh kuasa. Kita mengenal orang-orang mungkin di sekitar kita yang rela untuk memasukkan anaknya, iya kan? Masuk TNI, polisi, segala macam. Dan orang-orang desa bahkan kita tahu mereka rela menjual tanahnya. Demi anaknya bisa diterima. Bayangkan mereka, kita pikir mereka itu hidupnya kekurangan atau pas-pasan. Tetapi demi anak mereka bisa memperoleh kuasa, mereka rela menjual harta miliknya. Yang mungkin itu bukan hasil kerja mereka, itu warisan juga. Artinya mereka itu sendiri tidak mampu untuk menghasilkan sebanyak itu. Bayangkan hasil warisan mereka rela jual demi kuasa. Berapa banyak orang-orang kaya, konglomerat yang kemudian mendirikan partai. Nah, tujuannya apa? Supaya mereka mempunyai kuasa. Jadi kuasa ini begitu pentingnya. Bahkan orang yang punya uang pun itu tunduk kepada orang yang punya kuasa. Nah, apalagi di alam roh, bahwa kuasa itu memegang peranan penting. Kalau Anda pernah melihat ya, orang-orang yang mendapatkan penglihatan menggambarkan roh-roh jahat itu begitu mengerikan, bahkan sepertinya begitu penuh dengan kekuatan, model seperti monster, ya kan? Yang saya mau tekankan adalah begini, bahwa musuh kita, roh-roh jahat itu digambarkan begitu perkasanya, begitu kuatnya. Nah, untuk mengalahkan monster atau roh-roh jahat seperti itu, bukankah kita butuh kuasa? Seringkali kita ini menganggap, itu kan hanya cerita. Tetapi sungguh itu sangat nyata. Bagaimana orang tidur enak-enak, tiba-tiba bangunnya besok paginya tidur di pinggir sumur. Ya. Bukankah itu sangat nyata? Bayangkan Anda diangkat sedemikian jauh tanpa terasa. Ya.
Ada seseorang yang minta doa pada saya juga yang tidur katanya pakai kaos kaki. Bangun-bangunnya kaos kakinya sudah jauh dari dia tidur. Ya. Ada yang sampai dicakar oleh roh jahat yang tidak kelihatan tetapi lukanya nyata di tubuhnya. Ya. Ada yang sampai memar-memar karena dibanting oleh roh jahat. Ya. Artinya ini semua nyata. Dan pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengalahkan roh-roh jahat yang seperti itu yang sangat nyata? Dengan uang kita, sebanyak apapun uang kita tidak bisa mengalahkan roh jahat itu. Kecuali kita mempunyai kuasa. Bagaimana kalau Anda menghadapi roh-roh jahat yang membuat kita pun bingung, dokter katakan liver. Tetapi ternyata ketika diperiksa isinya paku, rambut, segala macam. Ya. Bagaimana untuk menyelesaikan itu? Sebanyak apapun uang kita tidak bisa mengatasi hal seperti itu. Ada orang kaya yang menghubungi saya, Pak, apakah bisa mendoakan anak saya? Anaknya bikin repot. Saya bilang kalau anaknya mau, saya bersedia. Nah itu Pak, anaknya pasti tidak mau. Dia bilang, ya sudah ibu, silahkan berdoa supaya hati anaknya lembut, mengerti bahwa anaknya butuh pertolongan. Baru hubungi saya lagi, saya bilang. Artinya lihat di sini bahwa orang yang sangat kaya, bahkan untuk mengatasi anaknya yang diyakini dikuasai roh jahat, mereka tidak mampu. Kita butuh kuasa. Orang-orang sadar atau tidak sadar sebenarnya membutuhkan kuasa. Tahukah Anda bahwa seringkali Tuhan itu mengirim berkat kepada kita, tetapi itu berhenti di tengah jalan atau bahkan tertunda dan bisa tertunda untuk selamanya. Kenapa? Karena ada roh jahat yang menahan itu supaya tidak sampai ke tangan kita. Bagaimana supaya itu yang sudah terhenti bisa sampai ke tangan kita? Kita harus masuk ke dalam alam roh dan berperang. Harus memerintahkan roh jahat itu melepaskan cengkramannya atas berkat kita itu. Baru itu berkat akan mengalir kembali sampai ke tangan kita. Nah kembali hal seperti itu tidak bisa diselesaikan dengan hikmat. Tidak bisa diselesaikan dengan uang kita. Itu hanya bisa diselesaikan dengan kuasa. Nah kita lihat kembali pembacaan kita ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Bahwa pengalaman sudah dimiliki oleh para murid. Pengalaman menyembuhkan, ya kan? Mereka melihat Yesus menyembuhkan, melihat Yesus mengusir setan. Mereka sudah tahu, teorinya sudah tahu. Tetapi sekarang mereka akan dilepaskan sendiri. Dan Yesus tahu bahwa para murid, orang-orang percaya ini butuh satu hal saja. Yaitu Roh Kudus yang akan memberikan kuasa. Roh Kudus yang memberikan kita kuasa. Ada seorang konglomerat yang berkata begini, sudah tua. Dan dia berbicara dengan seorang anak muda sekitar umur 26 tahun. Dan konglomerat ini berkata begini, seandainya bisa, saya rela memberikan semua harta saya kepada kamu, tetapi umurmu 26 tahun itu berikan pada saya. Kamu jadi tua tapi punya harta, dia bilang. Setelah puluhan tahun melanglang buana, orang ini konglomerat ini menyadari bahwa ternyata harta bendanya
sama sekali tidak berarti dibandingkan umur. Dibandingkan dengan waktu. Tidak ada artinya. Ya. Padahal kita berpikir, uang segala-galanya. Ya. Lalu pertanyaannya, kalau kita mati, bagaimana uang kita? Ada lelucon yang berkata begini, maunya diet. Tetapi kalau saya diet, nanti 20 tahun lagi saya sudah tidak punya gigi. Ingin makan tidak bisa makan. Kan sayang, sudahlah batal, tidak usah diet. Ya kan? Artinya bahwa Anda harus mengerti yang paling berharga itu apa. Itu loh. Nah di sini kita belajar bahwa yang paling berarti itu adalah kuasa. Kathryn Kuhlman, seorang hamba Tuhan, berkata begini, aku rela menukarkan segala milikku dengan Roh Kudus. Itu Kathryn Kuhlman. Bahkan Anda tanpa mengerti bahasanya, Anda mendengar dia berkhotbah saja, Anda merinding. Tanpa mengerti bahasanya, Anda hanya mendengar saja, Anda merinding pasti. Dan orang ini mengatakan, aku sudah mati beribu-ribu kali. Aku rela memberikan semua milikku demi mendapatkan Roh Kudus. Ya. Ini orang yang mengerti. Nah kita di sini, apakah kita mengerti yang terpenting itu apa? Sehingga kalau kita mengerti yang terpenting apa, maka kita akan berani menukar segala sesuatu yang lain dengan apa yang kita anggap terpenting itu. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem. Kita mendapatkan kuasa, para murid mendapatkan kuasa bukan supaya kelihatan hebat. Tujuannya adalah untuk bersaksi, untuk mempermuliakan Yesus, untuk memenangkan jiwa, untuk membawa orang pandangannya tertuju kepada Yesus. Ada tujuannya. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Kalau kita lihat di sini, ayat yang ke-8 ini dan bandingkan dengan satu ayat di dalam Injil Yohanes yang berkata begini, terlebih penting atau berguna aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ya. Nah, Yesus katakan lebih penting dia pergi. Yesus katakan bahwa kita orang yang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu. Lihat di sini, ketika kita atau orang-orang percaya atau para murid ini dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan menjadi saksi-saksi Yesus di Yerusalem, di Yudea dan Samaria. Pelayanan Yesus di Yerusalem, di Yudea dan Samaria. Tetapi Yesus tidak pernah sampai ke ujung bumi. Nah, kita di sini ditekankan di sini bahwa ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita mendapatkan kuasa, kita bukan hanya menjadi saksi di Yudea, di Yerusalem, Yudea, Samaria. Ini sama dengan pelayanan Yesus, tetapi lebih lagi sampai ke ujung bumi. Lebih lagi jangkauannya.
Betapa luar biasanya. Sedangkan kebanyakan orang Kristen hanya berkutat di dalam rumahnya saja, atau bahkan di kalangan teman-teman yang itu aja. Bagaimana dengan ayat ini? Apakah kegiatan kita membuktikan kita itu punya kuasa atau tidak? Ketika engkau hidup di dalam kuasa Allah, hidupmu akan bergairah. 2 orang menghubungi saya. Dan mereka berkata, sama, intinya sama. Aku suam, aku tidak semangat. Ibadah hanya gitu-gitu aja. Tamu yang diundang ya gitu, tambah bikin capek. Loh. Ini ada apa? Apakah tamunya yang memang bikin capek? Atau dirinya sendiri yang memang ada masalah? Bahkan ketika ekonomi ini semakin tidak menentu. Saya mau katakan begini. Ini pun ketika Anda terlalu memikirkan ini akan berdampak, berpengaruh, dan pengaruhnya negatif kepada manusia roh kita. Pada iman kita. Seseorang berkata begini, orang kelihatan lebih muda dari umurnya yang dimilikinya. Kelihatan lebih muda. Itu menandakan dia mempunyai kekuatan yang hebat dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Ya. Tapi kalau Anda menganggap masalahmu berat, terlalu berat, Anda akan kelihatan lebih tua daripada umur yang sebenarnya. Ya. Jadi ayo mulai berkaca ya, kira-kira beban kita lebih berat atau lebih ringan. Kan ada kan orang umur 35 tapi kelihatan seperti umur 60 tahun. Berarti orang itu sangat lemah. Bukan karena gen, bukan. Berarti orang itu sangat lemah. Ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Ketika Yesus sudah berjanji akan memberikan kuasa melalui Roh Kudus yang akan diterima. Lalu ayat 12 berkata, lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Lihat, mereka itu sebelum menerima Roh Kudus dikatakan mereka semua, bukan sebagian, bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Tidak ada kebangunan rohani tanpa didahului doa. Bahkan tidak ada KKR yang akan membuat mujizat terjadi tanpa di balik itu ada doa. Ya. Saya ingat dahulu ketika Reinhard Bonnke almarhum mau datang ke Indonesia. 2 bulan, 3 bulan sebelumnya, Suset Hating itu sudah datang. Dia pergi ke gereja-gereja, dia menggabungkan beberapa gereja juga dalam pertemuan. Dia mengajarkan bagaimana caranya berdoa, bagaimana caranya mendoakan Reinhard Bonnke, bagaimana caranya mendoakan supaya mujizat terjadi pada waktu Reinhard Bonnke menyampaikan Injil. Semuanya sudah diajarkan 3 bulan sebelumnya. Jadi Suset Hating itu ketika Reinhard Bonnke akan ke Surabaya, hampir semua gereja itu dikumpulkan. Diajar cara berdoa dan mulai berdoa bersama. Sehingga ketika Reinhard Bonnke menyampaikan firman, firmannya kan sama aja kan dengan yang disampaikan banyak orang. Firmannya sama aja. Tetapi yang mendoakan sekarang di seluruh Surabaya. Sehingga mujizat-mujizat terjadi.
Di sini pun sama. Sebelum kuasa itu diberikan, dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Bertekun. Dan kita tahu pada hari ke-10 mereka baru mendapatkan kuasa. Padahal kan kita bisa saja terjebak. Tuhan sudah berjanji kok kita berdoa. Sudah seharian berdoa, mana janji Tuhan? Kan bisa aja seperti itu. Tetapi puji Tuhan di sini dikatakan bertekun. Nggak dapat sekarang, besok lagi. Nggak dapat besok, akan besok lusa. Bertekun kalau kita bandingkan dengan bangsa Israel. Ketika akan merebut Yeriko, bayangkan setiap hari selama 6 hari mereka itu harus mengelilingi tembok Yeriko. Hari pertama, kan Tuhan tidak berjanji pada hari keberapa dia akan melakukannya. Pokoknya kelilingi, Tuhan berjanji menyerahkan Yeriko kepada umatnya ini. Ternyata setelah mengelilingi, ya tidak terjadi apa-apa. Saya bahkan berkata pada istri saya kalau diajak jalan-jalan pagi. Dari sini ya, kelilingi Arek Lancor. Kata istri saya, kelilingi 3, 4 kali, 5 kali. Oh jangan. Kalau Arek Lancornya roboh bagaimana? Saya bilang, cukup 2 kali aja. Kemudian cari nasi rames pulang. Jadi itu turun 4 on, naik 1 kilo. Ya. Alasan saja, dua kali aja. Jangan sampai 5 kali, nanti terlalu kurus. Ya. Nah, bayangkan bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko. Hari pertama tidak terjadi apa-apa. Saya percaya itu jauh lebih lebih panjang ukurannya dibandingkan saya mengelilingi Arek Lancor. 1 kali, hari kedua, 1 kali, hari ketiga. Biasanya orang kan terjebak, kalau orang Indonesia kan terjebak 3 kali. Coba bayangkan kalau anak nakal sudah diingeti, jangan, masih tidak apa-apa kan? Lakukan lagi, jangan, masih kalem. Ketiga kali, jangan, sudah tahu, centar ya kan, rotan kan? Biasanya 3 kali. Nah kalau mereka mengelilingi 3 kali, bisa aja loh. Kalau mereka untungnya bukan orang Indonesia, orang Israel. Ya kan? Untung. Dalam penginjilan aja untungnya Paulus yang dipilih. Coba orang Jawa Tengah. Alon-alon asal kelakon. Kalau berhubung Paulus, dalam waktu 2 tahun kalau tidak salah kan seluruh Asia mendengar tentang Yesus. Ya. Nah, kembali pada pembahasan kita. Bahkan di hari yang ke-6 mereka mengelilingi 1 kali, 6 hari loh. Tidak terjadi apa-apa. Sudah tidak terjadi apa-apa, di hari yang ke-7 disuruh kelilingi 7 kali. Ya. Pokoknya Anda semua kalau diajak kelilingi Arek Lancor jangan mau sampai 7 kali. Saya takutnya iman bangsa Israel terimpartasi pada Anda, Arek Lancor roboh. Ya. Bayangkan ketekunan mereka, 6 hari mengelilingi 1 kali, tidak terjadi apa-apa, 6 hari. Masih juga, kan mereka di atas tembok itu, orang-orang Yeriko kan mengijek kan pasti. Gila ya, kamu gila ya, bodoh ya. Kan gitu kan. Tapi mereka sudah disuruh tutup mulut, ya kan? Tutup mulut, ya. Nah, baru ke hari ke-7 setelah 7 kali putaran, tembok itu roboh. Butuh ketekunan untuk sampai di hari yang ke-7 dan untuk menyelesaikan tugas di hari yang ke-7. Itu butuh ketekunan. Seringkali bahkan kita berdoa, kita berhenti di tengah jalan sebelum ada kesaksian batin bahwa doa kita sudah dijawab oleh Tuhan.
Kita pikir sudah setengah bulan aku berdoa, tidak terjadi apa-apa. Ya. Kita butuh ketekunan. Ini para rasul, orang-orang percaya, para murid, mereka semua dikatakan bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Tidak perlu menunggu ketika ada masalah baru bertekun dalam doa. Seharusnya lah mulai sekarang, mulai dulu kita sudah berdoa. Supaya seandainya sekarang atau besok kita menghadapi masalah, kita sudah siap. Kekuatan iman kita, manusia roh kita sudah siap. Ya. Kalau Anda perhatikan, bukankah Anda selalu hampir setiap hari mendengar pengangguran bertambah, pengangguran bertambah. Kalau mau jujur, gara-gara online bukankah toko-toko pada nutup? Ya. Nah, dalam keadaan seperti ini, kalau manusia rohmu tidak kuat, bahkan dalam keadaan seperti ini, kita butuh manusia roh yang kuat, yang dibangun berdasarkan ketekunan kita di dalam doa. Orang-orang yang akan berkecimpung di dalam pekerjaan-pekerjaan, Anda butuh tekun dalam doa. Seorang guru sekolah Alkitab saya, almarhum, bercerita, jemaatnya mempunyai rumah warisan yang menjadi sengketa. Dan bupati yang kenal orang ini pernah ke rumahnya dan melihat di rumah itu ada keris. Dan bupati ini berkata begini, saya akan bantu tanpa mengeluarkan biaya apapun, akan selesai dengan syarat keris itu berikan pada saya. Kenapa? Karena bupati ini sadar, dia sebagai bupati itu bukannya orang senang semua. Dalam pemerintahan itu, mereka itu dalam alam roh sebenarnya saling serang. Yang satu pakai dukun, ya, yang lainnya juga pakai dukun untuk menangkalnya. Makanya ketika melihat keris, dia sudah tahu ini keris ada isinya. Keris ini bisa melindungi dia. Dia bilang, aku akan bantu tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Dengan syarat keris itu jadi milikku. Kenapa? Untuk pegangannya. Nah, kita sebagai orang beriman, pegangan kita itu Tuhan. Bagaimana untuk mendapatkan Tuhan? Dengan bertekun dalam doa. Dengan bertekun dalam doa. Bahkan saya mendengar orang-orang sudah berkata, ini musim tembakau bagaimana ya, sudah ada yang nanam 4 kali. Mati semua. Bukankah keadaan ini? Ketika kita melihat keadaan, mendengar cerita yang seperti ini, kita tahu. Ini waktu yang tidak mudah, ini butuh ketekunan dalam doa. Ini butuh ketekunan kita untuk berdoa. Supaya apa yang kita harapkan itu terjadi. Nah, pasal yang kedua, ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Pastinya mereka berdoa di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakannya. Perhatikan di sini. Ketika tiba hari Pentakosta, berarti mereka sudah berdoa 10 hari. Mereka bertekun dalam doa 10 hari. Tiba-tiba, perhatikan kata tiba-tiba tanpa sebab. Ada penyebabnya. Mereka itu sampai dengan kata tiba-tiba. Sebabnya apa?
mereka itu sudah bertekun dalam doa selama 10 hari. Pada hari yang ke-10 tiba-tiba. Berarti kan tanpa sebab. Bukan tanpa sebab. Tiba-tiba. Ya. Seseorang yang tidak terkenal kemudian tiba-tiba terkenal. Karena memenangkan kejuaraan dunia. Ya kan? Tiba-tiba terkenal. Loh, tiba-tiba terkenal itu bukan tanpa sebab. Sebabnya di belakang itu panjang. Ada ketekunan, ada tangisan, ada kelelahan. Tetapi mereka bertekun, latihan terus. Tiba-tiba dalam kejuaraan itu mereka menang dan mereka terkenal. Bukan tanpa sebab. Ada orang-orang yang orang kemudian tahu bahwa wah, orang ini banyak uangnya. Ternyata orang ini kaya. Ya. Orang itu tiba-tiba terkenal sebagai orang yang kaya. Tetapi bagaimana kemungkinan orang yang sederhana yang sekarang terkenal sebagai orang kaya? Sudah puluhan tahun menyisihkan uangnya. Tiba-tiba orang itu menjadi kaya. Bertekun. Jangan putus asa. Bahkan kita menginginkan kebangunan rohani belum terjadi. Bertekun dalam doa. Bertekun. Kalau saya lihat doa hari Kamis sangat sedikit. Dulu pernah sampai 18 orang, saya pikir wah ini kebangunan rohani ini. Merotol tinggal 10 lagi. Ya. Berganti-ganti. Ingat, ketekunan tidak dimiliki oleh semua orang. Itu hanya sebagian kecil aja. Kalau enggak, dalam kejuaraan semua orang juara itu. Kalau semuanya punya ketekunan. Kan orang juara, orang berhasil dalam pekerjaan. Bukan hanya ditentukan talenta atau bakat mereka. Tetapi yang terlebih penting itu adalah ketekunan. Nah, di sini tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ada fenomena di mana di Israel ternyata setiap hari Pentakosta ini api kelihatan kembali. Ya. Setiap tahun api ini. Jadi mereka bisa pegang api ini tanpa terbakar. Ya. Itu fenomena yang terus terjadi di Israel, di Yerusalem. Nah, tetapi di sini kita bahas, kita lihat bahwa mereka semua dikatakan dipenuhi Roh Kudus. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Allah tidak membeda-bedakan orang. Semua yang hadir, semua yang bertekun dalam doa, dipenuhi Roh Kudus. Dan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Disinilah terjadi banyak perdebatan. Bukankah itu mereka berkata-kata, lihat mereka itu berkata-kata dengan bahasa yang dikenal walaupun mereka tidak belajar. Iya, itu kan salah satu macam bahasa roh. Ya. Tetapi ada bahasa roh yang karunia roh yang harus ditafsirkan. Tetapi ada juga bahasa doa yang tidak perlu ditafsirkan dan semua orang bisa melakukan ini dimanapun juga, kapanpun juga. Jadi ada beberapa macam bahasa roh. Tetapi semuanya 4 macam bahasa roh ini diawali dengan orang itu harus dipenuhi Roh Kudus. Orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus dengan tanda-tanda berbahasa roh, kemudian tidak mau kalah. Oh enggak,
Yang penting kalau orang dipenuhi Roh Kudus itu baik. Nah kan. Bukan bahasa roh buktinya. Yang penting baik. Tidak disebutkan seperti itu. Tetapi kalau kuasa memang iya. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus bukan hanya berbahasa roh. Setelah berbahasa roh, bahkan bahasa roh ini dipakai oleh Paulus dikatakan itu dipakai untuk membangun manusia roh kita, menguatkan manusia roh kita, supaya kita bisa menampilkan kuasa Allah di dalam kita, melalui kita. Sehingga kemudian kita melihat orang-orang yang mendengar bahkan dikatakan mereka takjub. Kok bisa? Mereka berkata-kata dengan bahasa yang kita lakukan di daerah kita. Mereka bisa tahu tanpa belajar. Dan mereka mulai berpikir kan. Ada yang mengatakan mabuk. Ada yang mengatakan bukan, mereka bukan mabuk. Ya. Kalau mau masuk lebih lanjut, ini akan ada perbantahan. Mereka kesurupan, dirasuki roh jahat. Mungkin yang lain kata bukan. Ada Roh Kudus, Roh Allah yang menguasai mereka. Sampai sekarang ini terjadi perdebatan. Ya, terjadi perdebatan. Hanya tetap bagi saya begini. Orang sendirinya tidak pernah dipenuhi Roh Kudus. Tidak pernah berkata-kata dalam bahasa roh. Kok berani mencap orang yang berbahasa roh itu dari setan? Seharusnya kan orang itu dulu berbahasa roh, kemudian lo kok tidak enak ya, ketika berbahasa roh kok, nah kan, kok sepertinya saya tidak menguasai diri saya. Oh ini setan, oh, silakan. Pernah ngalami. Saya selalu katakan, Anda kan tidak bisa mencap uang ini palsu kalau Anda belum pernah memegang uang asli. Demikian pula dengan bahasa roh. Orang-orang yang mengatakan itu dari setan, sudah tidak ada bahasa roh lagi. Kenapa? Mereka berani berkata seperti itu. Padahal mereka tidak pernah berbahasa roh. Ya. Jadi kita harus hati-hati dengan banyaknya pengajaran di akhir zaman ini. Yang saya mau katakan kemungkinan besar membuat kita bingung. Bagi saya tidak akan pernah percaya dengan pendapat mereka yang mengatakan bahasa roh dari setan. Karena saya mengalami bagaimana saya tidak menginginkan dipenuhi Roh Kudus, tetapi bahkan saya dipenuhi Roh Kudus pada waktu tidur, saya bangun tetap berkata-kata dalam bahasa roh, dan kemudian setelah berbahasa roh saya bukan pergi berzinah atau mencaci maki, tetapi setelah saya berbahasa roh saya suka sekali baca Alkitab, saya suka sekali berdoa. Bagaimana mungkin dengan ciri-ciri seperti itu bisa dikatakan bahasa roh dari setan? Sedangkan kita semakin rajin beribadah. Ya. Oleh karena itu dengan pengalaman akan membuat kita mempunyai iman yang teguh. Seringkali saya katakan, mau pendeta katakan Tuhan sudah tidak menyembuhkan sekarang. Tetapi kalau Anda pernah sakit kanker, sakit jantung yang dokter sudah angkat tangan. Dan kemudian Anda didoakan, Anda sembuh. Mau sehebat apapun bukti alasan mereka dalam mengatakan Yesus tidak menyembuhkan, Anda tidak akan percaya dengan perkataan mereka. Kenapa? Karena saya sendiri sakit, dokter sudah tidak mampu. Kemudian orang Kristen atau hamba Tuhan mendoakan saya dan saya sembuh. Miliki pengalaman dengan Tuhan. Miliki pengalaman dengan Tuhan. Nah setelah orang-orang percaya ini diwakili oleh Petrus dan Yohanes. Mereka pergi ke bait Allah dan melihat orang lumpuh
dan orang lumpuh itu disembuhkan. Setelah itu terjadi banyak mujizat, orang-orang bertobat, dan Petrus serta Yohanes itu ditangkap. Tetapi kemudian tanpa bukti-bukti yang jelas untuk menjebloskan mereka dalam penjara, akhirnya Petrus dilepaskan. Ya, Petrus dilepaskan kembali. Setelah mereka dilepaskan, Petrus dan Yohanes pergi ke orang-orang percaya yang lain. Pasal yang keempat, ayat yang ke-20, ayat yang ke-29. Petrus, Yohanes dan orang-orang percaya kemudian berdoa. Setelah mereka diancam oleh orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama, jangan menyebarkan, memberitakan nama Yesus lagi. Dan Petrus berkata, silakan tentukan sendiri, kita harus lebih taat pada Tuhan atau kepada manusia. Setelah itu Petrus dilepaskan dan dia kumpul dengan jemaat yang lain, dan judul perikopnya adalah doa jemaat di sini. Pada waktu mereka berdoa, sampailah pada titik doa yang seperti ini, ayat 29. Sekarang ya Tuhan, lihatlah ancaman-ancaman mereka, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian sepenuhnya untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Di sini kita lihat bahwa kepenuhan Roh Kudus bukan terjadi satu kali untuk selamanya. Di hari Pentakosta mereka sudah dipenuhi Roh Kudus, kemudian mereka mengadakan mujizat, mereka ditangkap, mereka diancam, dan mereka kemudian berdoa kembali. Ternyata setelah itu mereka dipenuhi Roh Kudus lagi. Berarti kita tidak cukup hanya satu kali dipenuhi Roh Kudus. Setiap hari kita harus minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap hari. Ya. Setiap hari kita harus minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Lihat di sini. Sekarang ya Tuhan, lihatlah ancaman-ancaman mereka dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian sepenuhnya untuk memberitakan firman-Mu. Untuk memperoleh keberanian ternyata itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika mereka diancam, mereka bukannya seperti kebanyakan orang sekarang ini. Ketika diancam, ya sudah. Diam dulu sejenak, pakai hikmat, ya kan? Supaya tidak terjadi kekacauan, pakai hikmat. Tetapi jemaat mula-mula di sini dikatakan ketika mereka diancam, mereka mungkin agak takut. Tetapi tindakan mereka selanjutnya adalah berdoa kepada Tuhan, minta keberanian kepada Tuhan. Bukan minta hikmat. Bukan minta orang-orang dilembutkan hatinya supaya tidak mengancam, tidak menentang penginjilan. Bukan. Mereka berdoa minta keberanian dari Tuhan. Bukan hikmat. Banyak orang-orang yang memakai kata harus berhikmat untuk menutupi ketakutan mereka. Sudah, daripada rame-rame lebih baik tenang. Untuk apa tenang tapi akhirnya sama-sama masuk neraka semua. Lebih baik kan ada pertentangan tetapi kita bisa masuk surga. Lebih baik ada pertentangan tetapi kita bisa merebut beberapa orang untuk dipindahkan dari neraka ke surga. Ini akhir zaman. Kita tidak akan hidup 50 tahun lagi. Tidak akan kalau melihat perkembangannya. Ya.
Bahkan sekarang banyak vaksin. Ternyata sekarang sama orang-orang pandai dikatakan, jangan divaksin. Karena vaksin itu memperpendek usia. Nah, karena ternyata vaksin itu mRNA itu tidak pernah diuji cobakan kepada manusia. Hanya kepada binatang kemudian langsung. Sekarang vaksinnya Bill Gates lagi kan. Jangan ingin divaksin. Karena di Vietnam setelah Bill Gates masuk memvaksin, dari tidak ada anak yang autis, setelah divaksin autis naik 300% di Vietnam. Ya, hati-hati zaman sekarang, bukankah kita butuh pimpinan Roh Kudus untuk menentukan tindakan yang harus kita lakukan. Kita butuh Roh Kudus. Nah, kembali pada pembahasan kita, mereka bukannya minta hikmat dalam menyampaikan Injil, mereka bukannya reda sejenak, tenang tidak memberitakan Injil, tunggu waktu yang tepat, bukan. Mereka minta keberanian dari Tuhan. Artinya mereka sudah berkomitmen tetap akan menginjil. Ya, tetap akan menginjil. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Jadi ada dua permintaan, mereka minta keberanian, yang kedua mereka minta demonstrasi kuasa Allah, ya kan? Saya rangkum itu, kesembuhan, ya kan? Mujizat, demonstrasi kuasa Allah. Mereka minta keberanian, yang kedua mereka minta demonstrasi kuasa Allah. Ternyata dua hal itu dijawab oleh Tuhan melalui kepenuhan Roh Kudus. Dua permintaan ini dijawab melalui kepenuhan Roh Kudus. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bayangkan ketika mereka berdoa tempat mereka goyang. Dengan itu saja minimal tetangga-tetangga mereka akan tahu kejadian ini dan bertanya. Dan mereka akan memberitahukan, ini loh kami berdoa dan Tuhan melawat kami memenuhi dengan Roh Kudus sampai tempat ini bergoyang. Bukankah dengan cerita seperti itu aja kemungkinan besar tetangga-tetangga mereka bertobat. Ada gereja yang di tengah malam pendetanya ditelepon. Pak pendeta bangun, Pak pendeta bangun. Gerejanya kebakaran. Dan ternyata ketika pendetanya sampai ke sana, pemadam kebakaran hanya melihat. Ini ada api di atas gerejanya tapi kok tidak merambat kemana-mana dan tidak ada yang terbakar. Ada api di atas genteng gerejanya, tetapi tidak terbakar gerejanya. Bukankah itu menjadi kesaksian? Sehingga gereja hamba Tuhan ini di Malaysia, saya lihat gerejanya begitu besar. Padahal tidak mudah di Malaysia untuk mempunyai jemaat yang besar, yang ribuan. Tetapi gara-gara api itu di atas gerejanya, itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Oleh karena itu saya menekankan kita butuh demonstrasi kuasa. Kita butuh demonstrasi kuasa. Ketika mereka sedang berdoa, tadi kita membaca mereka bertekun dalam doa bersama. Sekarang kita membaca ketika mereka sedang berdoa. Kapan terakhir kali kita berdoa dan Tuhan melawat kita? Kapan Tuhan terakhir kali kita berdoa dan hati kita dijamah oleh Tuhan? Kapan terakhir kali kita berdoa dan ketika Tuhan menjamah kita, kita berkomitmen, aku akan melakukan ini. Ya. Kapan terakhir kali?
Jangan-jangan sudah beberapa tahun yang lalu. Kalau itu yang terjadi, kita butuh kepenuhan Roh Kudus. Kita butuh dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam kitab Efesus ayat yang terakhir. Kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saya sederhanakan supaya gampang dimengerti. Bahwa ternyata penuh Roh Kudus itu adalah perintah Tuhan. Berarti kalau kita tidak mentaati perintah Tuhan untuk penuh Roh Kudus, bukankah kita berdosa? Ini adalah perintah Tuhan. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kemudian, supaya kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu, tidak ada cara lain kecuali kita penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita tidak penuh Roh Kudus, secara otomatis kita akan hidup dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan dipimpin oleh Roh. Kita akan mematikan kedagingan kita. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan semakin rendah hati, menyadari kebesaran Tuhan. Tetapi ketika kita tidak dipenuhi Roh Kudus, mungkin kita berhasil walaupun banyakan gagalnya. Yang jadi masalah ketika gagal kita mengeluh. Ketika gagal kita menyalahkan orang lain. Ketika kita gagal kita mungkin menyalahkan Tuhan. Ketika berhasil kita lupa Tuhan. Ketika berhasil kita menjadi sombong. Ketika berhasil kita tidak bisa ditegur lagi. Bahwa inilah hawa nafsu, inilah kedagingan. Itu hanya bisa ditaklukkan ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga di sini dikatakan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jangan percaya dengan ajaran bahwa kita dipenuhi Roh Kudus cukup satu kali. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita secara otomatis dipenuhi Roh Kudus. Ayatnya tidak ada. Bukankah para murid sudah dari awal Yesus menghembuskan nafasnya dan berkata terimalah Roh Kudus. Tetapi kenapa setelah itu Yesus masih berjanji kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Ya. Dan mereka berdoa 10 hari mereka dipenuhi Roh Kudus. Ketika mereka diancam mereka berdoa lagi mereka dipenuhi Roh Kudus. Dalam suratan-suratan selanjutnya Paulus bahkan berkata, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan itu bahasanya sebenarnya berkata, selalu penuh dengan Roh Kudus. Berarti kan setiap hari kita harus minta dipenuhi Roh Kudus. Waktu-waktu ini tidak mudah. Ekonomi itu sangat menakutkan. Santet banyak di sekitar kita. Fitnah. Oh, orang-orang yang membenci kita tanpa kita sadar banyak. Penyakit apalagi. Dan kita percaya bahwa banyak penyakit pun yang baru-baru akan bermunculan. Ya. Kita butuh dipenuhi oleh Roh Kudus. John Gillett. Ya, John Gillett. Ketika dia dipenuhi Roh Kudus, waktu dia di sekitarnya terjadi wabah TBC, dia membantu orang bergelimang yang mati-mati begitu banyaknya. Kesehatan ilmu kedokteran tidak secanggih sekarang, sehingga banyak yang mati.
Dan John G. Lake membantu untuk mengangkat mayat-mayat ini untuk dikuburkan. Ketika orang-orang dari kedokteran itu datang melihat John G. Lake mengangkat tanpa pengaman apapun juga, John G. Lake ditegur. Jangan melakukan seperti itu berbahaya. Dan John G. Lake berkata, aku hidup berdasarkan hukum kehidupan dari Tuhan. Itu tidak akan membahayakan aku. Jangan, kalau tidak percaya. Ambil virus dari TBC itu letakkan di tanganku. Dan sungguh, akhirnya itu yang dilakukan. Ahli-ahli kesehatan itu mengambil virus, diletakkan di tangan John G. Lake, kemudian diteropong pakai kaca pembesar. Virus ketika menyentuh tangan John G. Lake, virus itu mati. John G. Lake berkata, aku hidup berdasarkan hukum kehidupan Allah. Dan semuanya harus tunduk. Bahkan kuda mati pun tetangganya bisa datang kepada John G. Lake untuk mendoakan kuda itu. Dan kuda itu bangkit kembali. Kuda. Nah, betapa kita di saat-saat seperti sekarang ini lebih membutuhkan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ini momen Pentakosta. Berserulah kepada Tuhan. Minta dipenuhi Roh Kudus. Minta sekali lagi dipenuhi Roh Kudus. Minta selalu dipenuhi Roh Kudus. Dan tanda-tanda, mujizat-mujizat, kesembuhan demi kesembuhan, kelepasan demi kelepasan akan terjadi dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita menundukkan